Ternyata sel-sel kanker itu ketika dibacakan Al-Quran itu berhenti atau terhambat pertumbuhannya. Masya Allah kan. Al-Quran itu obat. Itu yang janji Allah dalam Al-Quran apa? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Jadi kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai penyembuh. Maka jadikan Al-Quran sebagai obatnya kita. Ya. Pertanyaannya misalkan gini. Ini misalkan ada air nih dalam ini. Bagaimana air ini bisa memberikan efek lebih kepada kita di samping kalau memang air ini yang punya manfaat kesehatan. Cara gimana? Bacakan air ini, ayat-ayat Allah. Bisa. Ayat-ayat Allah tersebut kita minta kepada Allah dengan izin Allah, kuasa Allah, agar dia menghentikan proses pemburukan dalam tubuh kita. Bisa, bisa, dan itu syariat dalam Islam. Meruqyah air namanya, boleh. Ya. Nanti kalau dia sudah diruqyah, ibarat kata air tadi itu, apa yang terjadi? Dia akan masuk ke dalam, dia akan menghentikan dengan izin Allah, bukan airnya ya, bukan. Dengan izin Allah, kuasa Allah, kehendak Allah, dia akan menghentikan. Itu sebabnya kalau boleh saya mungkin tips singkat untuk kita bisa tetap sehat, jawabannya apa? Hafalkan Quran. Quran yang dibaca oleh seseorang itu akan membekas, masuk dan menjadi bagian dari gen-gen badannya, sel-sel tubuhnya, yang dialah nanti akan menghentikan atau nyetop atau ngurangi proses-proses pemburukan. Itu sebabnya saya tanya, ada dua orang baru sekalian yang tidak dimakan bumi jasadnya. Yang pertama syahid atau syuhada. Yang kedua siapa? Hafal Quran. Bumi tidak mau makan karena tidak suka, kalau bahasanya itu bakteri, ulat tuh nggak suka dengan jasadnya mereka. Dan memang Allah yang perintahkan pastinya. Masya Allah kan. Anda bayangkan proses pembusukan itu di stop oleh Quran dengan izin Allah. Maka dalam Islam ada syariatnya. Syariat untuk apa? Kita bagaimana mengobati penyakit dengan Al-Quran. Dan ada ayat-ayatnya dalam petunjuk Nabi SAW tentang itu. Bisa kita manfaatkan itu semua. Jadi kalau ada sakit, misalkan Nabi ajarkan Bismillah, 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 Auzubillahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa hazir, salah satunya. Tempelkan pada bagian sakit, kulitnya tadi. Atau mungkin bacakan Al-Quran. Bolehkah minta kepada Allah melalui Al-Quran untuk kesembuhan? Jelas boleh, insya Allah. Ya, sangat memungkinkan. Ya, maka jadi saya katakan obatnya. Dan Al-Quran itu sekalian, dia memberikan vibrasi, dia memberikan vibrasi. Getaran, ya, getaran bagi orang yang membacanya dengan tartil, dengan baik, dengan benar, dengan meresapi, dan dengan keyakinan. Itu sebabnya teman-teman yang biasanya meruqyah itu ada salah satu ayat yang mereka bacakan pada orang-orang yang kena kanker atau tumor. Ya, di surat Al-Hasyr, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalil la ra'aitahu khashyan mutasaddian min khasyatillah." Itu ayat tumor kalau gitu. Bacakan di situ. Minta sama Allah agar dihancurkan tumor ini. Bisa? Bisa, asal orangnya soleh. Baik, dekat sama Allah, jaga hubungan sama Allah, beradab sama Allah. Beradab tuh kayak apa? Anda punya baju yang baik, ya. Nah, ketika mau sholat pakai baju itu, jangan pakai baju yang tidak baik. Maksudnya bukan kayak kaos gitu kan. Beradab namanya. Salah satunya. Ketemu robnya, kita aja dipanggil, katakanlah Anda dipanggil sama gubernur, katakan adalah presiden atau wali kota, nggak mungkin pakai baju yang jelek-jelek. Tapi kenapa sama Allah saja masih mau pakai kayak begitu-begituan gitu loh? Ya, sayang kan? Maka Allah, kalau kita beradab sama Allah, Allah pun akan memuliakan kita sebenarnya. Ya, seperti itu. Nah, tadi Al-Quran memberikan itunya, apa tuh namanya? Petunjuknya, atau mungkin Al-Quran memberikan pedoman kepada kita semua. Maka Al-Quran itu sekalian jadikan sahabat. Apapun yang kita rasakan, mau dapat semangat, ilmu, inspirasi, semua Quran dulu. Quran dulu awalnya. Sehingga nanti ketika dekat sama Al-Quran gampang kita lihat matahari, wasyamsi waduhaha wal qamari iza talaha, lihat bintang, wan najmi iza. Di mana kita melihat, di situ kita melihat wajah Allah, kita melihat wajah Allah. Itu. Generasi dulu kayak begitu, maka mereka generasi yang dekat sama Quran. Jadi sekarang kalau Bapak Ibu jogging, lagi masak, lagi kerja, udah puterin aja Quran, gak usah lagi yang lain. Deket dia masuk tek. Jadi dimudahkan Allah untuk dihafalkan. Semakin hafal kita akan membahas sesuatu itu berdasarkan Al-Quran. Dan dia obat sebenarnya, dia obat, penyembuh. Ya, penyembuh. Lagi sakit, lagi gak jelas hatinya, pegang hati kayak gini, baca Quran. Al-Fatihah, mungkin Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi bacakan. Gitu loh.
Asik nanti Bapak sekalian. Jadi Al-Quran itu betul-betul menjadi sahabat kita dalam segala keadaan, segala kondisi. Dan sekali lagi sampaikan, Al-Quran itu mempunyai vibrasi. Sebagaimana saya kadang-kadang gak habis pikir kalau ada orang bisa menangis ketika dia mendengarkan musik-musik atau instrumen-instrumen mendayu-dayu atau musik relaksasi segala. Tapi kenapa ketika baca Quran gak nangis? Ada masalah berarti dia. Maka Umar bin Khattab mengatakan apa? Kata Umar, menangislah engkau ketika membaca Al-Quran. Jika kau tak mampu menangis, kata Umar, maka paksakan dirimu untuk menangis. Dipaksa nangis, karena emang di sini akan keluar. Jadi ketika air mata itu keluar, kalau bahasa saya membahasakan itu, situlah akan keluar penyesalan, radikal bebasnya, oksidasinya. Maka orang biasanya habis menangis, plongnya minta ampun. Jadi mungkin penyakit yang diderita oleh seseorang itu terjadi gara apa? Gara-gara sudah lama air matanya nggak tumpah. Nangis itu Bapak sekalian, terus menerus kita katakanlah menangis karena Allah, maka insya Allah tubuh kita akan terstabilkan kembali sebenarnya. Terstabilkan kembali. Ya kayak laptop lagi hang, itu di apa namanya di reset. Nah itu kayak begitu. Ya, jadi jadikan Al-Quran sebagai obat dan nikmati vibrasinya. Getaran-getaran Al-Quran. Setiap huruf yang ada itu Masya Allah Bapak sekalian, memberikan apa namanya kayak ngirim sinyal gitu kan. Maka para sahabat-sahabat itu zaman dulu kalau kita lihat itu Masya Allah, kadang-kadang saya nggak habis pikir, asik banget punya iman kayak begitu. Ketika Al-Quran dibacakan, mereka bisa menangis, bahkan bisa pingsan ya. Sehingga zaman dulu memang nggak banyak penyakit-penyakit ya, yang berhubungan dengan apa? Yang berhubungan dengan degeneratif, karena Al-Quran yang menjaga mereka. Al-Quran yang menjaga mereka. Maka kembali sekarang, kita mau kembali ke sana. Kembali pada generasi Quran, kembali kepada bagaimana bacaan-bacaan tadi membuat kita tenang, damai, bahagia. Ini katakanlah Allah katakan allazina tatma'innul qulubuhum bizikrillah, ala bizikri tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati itu menjadi tenang. Sekarang saya lihat beberapa pola-pola orang-orang barat itu, mereka sekarang nulis tuh meditasi. Ya, meditasi. Saya katakan kasihan banget nih orang. Kasihannya apa? Mereka nggak tahu Islam itu sudah punya konsep. Kita udah bangun pagi, sudah suruh zikir. Nanti ada sholat, zikir lagi. Kan sholat itu kan zikir. 5 waktu biasanya kita suruh zikir. Itu saya bilang tadi, syariat itu semua menyehatkan. Ya, syariat itu semua menyehatkan. Dan kalau kita bahas secara fisik saja, misalkan puasa tadi, ternyata memang proses tubuh kita ini ada proses itunya, apa namanya ya, bunuh diri namanya. Sel-selnya tadi bunuh diri namanya apoptosis. Apoptosis itu terjadi per 12 hari kurang lebih secara umum. Ya. Per 12 hari terjadi secara umum. Jadi kalau kita ambil angka 365, ya 365 itu maksudnya 1 tahun gitu kan, dibagi 12, maka kita akan ketemu 30 hari. 30 hari itu yang kita disyariatkan dalam Islam berpuasa. Jadi apa kata kuncinya? Jadi sebenarnya muslim tidak muslim dia, Islam atau tidak Islam dia, maka dalam 1 tahun dia harusnya menghentikan makannya selama 30 hari karena tubuhnya memang perlu di-reset. Itu. Ada 30 hari, ada 6 hari Syawal, ada 2 hari dalam seminggu, ada 3 hari sebulan. Dan ternyata proses tadi itu makin optimal terjadi saat kapan? Saat tengah bulan atau pertengahan bulan. Jadi proses bunuh diri sel itu terjadi, itu subhanallah paling optimal pada pertengahan bulan. Paling optimal. Dan ternyata Islam, Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita dengan cara apa? Nabi memberikan pedoman namanya puasa Ayyamul Bid. Dan ternyata puasa itu memberikan lagi kekuatan atau mungkin mengoptimalkan lagi proses bunuh diri sel tadi. Proses bunuh diri sel tadi itu dioptimalkan lagi oleh puasa. Ya, oleh puasa. Plus lagi kalau kita lihat itu. Jadi mulai tengah bulan ada puasanya. Dan kalau kita lihat pada tanggal 16-nya kita disuruh istirahat. Baru tanggal 17-nya, 19-nya atau 21 kita disuruh berbekam. Itu kan pola itu. Umat Islam nih kalau ngikutin pola-pola Nabi SAW, harusnya, apalagi kita akan bahasin nanti. Harusnya kita menjadi umat yang paling sehat, harusnya. Ya, tapi sayangnya banyak godaan, nafsunya diutamakan. Ya. Akhirnya apa? Lemah kita. Dan salah satu pintu masuknya syaitan dan pintu lemahnya iman adalah terlalu banyak makan. Kalau terlalu banyak makan apa yang terjadi? Pasti akan gemuk. Dakwah semampumu.